Kita tidak bisa memilih terlahir dari keluarga apa, kondisi apa, etnis apa, suku apa. Sehingga berbagai ujian kita pun berbeda-beda. Kenapa Allah tidak menciptakan manusia sama seperti malaikat? Tidak ada nafsu. Kerjanya setiap hari beribadah, mengelilingi arsy Allah. Tidak ada niat untuk bermaksiat. Di zaman ini kita hidup di zaman ketika teknologi semakin canggih, semakin maju. Lalu timbul kekhawatiran dalam diri kita. Apa bisa kita melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan itu bisa konsisten ya? Alhamdulillahilladzi faddala bani adaba bil ilmi wal amali ala jamil alami wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi al-ulum wal hikami amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puja mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan dua nikmat agung, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kepercayaan sampai pada bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam momentum bulan puasa yang penuh dengan berkah ini, tentunya kita semua tidak hanya diwajibkan dalam menahan dahaga, dalam menahan hawa nafsu semata. Lebih dari itu, kita juga harus bisa menahan dari berbagai sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita. Contohnya, seperti halnya ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, yang permasalahan itu menimbulkan atau melahirkan kecenderungan kita untuk bersikap negatif, yaitu contohnya marah, keluh kesah, ngeluh, dan masalah-masalah yang tidak baik lainnya. Dan juga di dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tentunya kita mengisi waktu-waktu kita dari mulai kita sahur, setelah selesai kumandangnya adzan subuh, sampai nanti waktu berbuka. Waktu-waktu itu kita gunakan dengan sebaik mungkin, dengan cara kita memenuhinya dengan rangkaian-rangkaian ibadah lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di bulan puasa yang penuh berkah ini, setiap amalan yang kita lakukan itu pahalanya dilipat gandakan. Sehingga ini diharapkan membuat kita termotivasi untuk semakin semangat dalam menjalani aktivitas-aktivitas kita. Dan kita pun mengemasnya menjadi sebuah nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam menjalani aktivitas-aktivitas itu pastinya kita merasakan yang namanya kelelahan. Kita merasakan yang namanya ketidakbergairahan dalam melakukan aktivitas yang terus dilakukan setiap hari. Nah, sehingga di sini diperlukan yang namanya kesabaran. Bahkan para ulama ada yang mengatakan bahwa kesabaran itu bersaudara dengan kemenangan. Jadi antara sabar dan kemenangan ini adalah saudara kandung. Ketika kita bisa bersabar menyikapi kehidupan kita, ketika kita bisa bersabar dalam menjalani setiap aktivitas-aktivitas kita, ibadah-ibadah kita, maka disitulah sejatinya kita telah meraih yang namanya kemenangan. Bahkan para ulama juga membagi sabar itu menjadi 3. Yang pertama ialah sabar dalam menjalani ketaatan. Kita sabar dalam berpuasa, sabar dalam menahan bicara dari yang tidak baik-baik, sabar dalam menjalankan setiap amalan yang itu bisa menyempurnakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan yang nomor 2 ialah sabar dalam menjauhi setiap larangan-larangan Allah. Karena tidaklah mudah
apabila kita tidak mendapatkan pertolongan Allah di dalam menjauhi setiap larangannya itu? Bukankah banyak atau barangkali kita berapa kali sering kalah oleh hawa nafsu kita? Kita terjerumus ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang itu membuat pahala ibadah puasa kita menjadi tidak sempurna. Dan yang nomor ketiga ialah sabar dalam menerima ujian. Kita tidak bisa memilih terlahir dari keluarga apa, kondisi apa, etnis apa, suku apa. Sehingga berbagai ujian kita pun berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Jadi kehidupan kita sejatinya semuanya itu adalah sebuah ujian. Nah, Allah melihat apa dari ujian-ujian tersebut? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang lebih berkualitas amalnya? Maka di antara bentuk kita berkualitas dalam beramal itu ialah ketika kita ridho terhadap setiap musibah, setiap kejadian yang menimpa kita. Dan kita pun bersabar untuk itu. Nah, maka dengan kita sabar dalam menjalani ketaatan, kita sabar dalam menjauhi larangannya, kita pun sabar dalam menerima setiap ujian, setiap musibah yang Allah ujikan kepada kita, maka pada saat itulah kita telah bersabar sebenar-benarnya sabar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui hakikat sabar itu seperti apa, kemudian coba bayangkan, Allah memberikan bagi orang-orang yang sabar itu tempat yang paling agung. Tempat yang semua orang mukmin inginkan. Tempat yang orang mukmin, setiap kaum muslimin itu rela mengorbankan apapun. Baik itu hartanya, jiwanya, dan berbagai hal lainnya. Yaitu, apalagi kalau bukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah bagi orang-orang yang sabar balasan yang sangat sempurna tanpa batas. Bayangkan, sangat sempurna dan tanpa batas. Berarti ya pasti surga itu juga dikasih sama Allah. Nah, apalagi di momentum bulan Ramadan ini, tentunya ketika kita tahu ganjarannya begitu berlipat-lipat, maka mari kita sama-sama tingkatkan kesabaran kita sebaik mungkin. Kita sama-sama terus istiqomah dalam menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah orang-orang yang sabar itu mereka cuman diam saja? Apakah orang-orang yang sabar itu pasrah terhadap keadaan yang menimpanya? Kamu kenapa enggak ngerjain tugas? Ya, gak apa-apa lah, sabar aja saya mah. Apakah seperti itu? Tidak. Sabar yang sebenarnya itu ialah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang ulama besar ahli tasawuf, beliau pernah ditanya, "Wahai Imam, apa yang dimaksud dengan sabar itu?" Maka beliau menjawab, sabar itu ialah ketika engkau menelan rasa kepahitan dalam hidup, kemudian engkau tidak mengerutkan muka. Perhatikan kata-kata yang agung ini. Pertama, itu menelan rasa pahit. Karena tidak bisa kita sembunyikan dan tidak bisa kita pungkiri bahwa kita semuanya pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan dalam hidup. Apapun masalah kita. Seorang ibu rumah tangga, dia merasa sulit, merasa pahit apabila melihat anaknya
yang sudah dibiayain dalam sekolahnya, yang sudah diurus dari kecil sama ia besar, dari SD, SMP, SMA. Tapi di dalam berperilaku anaknya itu tidak sama sekali menunjukkan bakti kepada ibunya. Maka itu adalah sebuah kepahitan. Seorang bapak dari pagi-pagi sampai malam berangkat untuk mencari nafkah, tapi melihat keluarganya malah tidak meresponnya atau biasa-biasa, tidak mengapresiasinya, dan bahkan menggunakan harta yang ia dapatkan secara susah payah itu dengan hal yang tidak diridhoi atau dengan hal yang tidak disenanginya. Maka itu adalah sebuah kepahitan. Nah, maka orang yang sabar itu, dia tetap menahan dari hal-hal yang negatif. Contohnya, dia seorang suami itu tidak marah kepada ibunya, kepada anak-anaknya karena tidak menghargainya sebagai suami. Seorang ibu tetap sabar dalam mengurus anaknya, meskipun anaknya tidak menunjukkan bakti yang baik kepada ibunya tersebut. Maka hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya sabar ini dan betapa sangat penting untuk kita miliki sebagai orang-orang beriman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bersabar dan kita bisa melatih kesabaran kita dan juga meningkatkan kesabaran kita? Pertama ialah yakini bahwa sabar itu adalah sebuah kunci kemenangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan bersabarlah kalian semuanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Di dalam bukunya Kitab Tazkiyatun Nafs yang dikumpulkan dari berbagai nukilan imam-imam besar, Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan Imam Ibnu Rajab, di sana disebutkan bahwa sabar itu bagaikan kuda yang tak pernah letih. Sabar itu bagaikan benteng yang tak pernah tertaklukkan. Sabar itu bagaikan pasukan yang tak pernah terkalahkan. Bagaimana tidak ketika kita dibersamai oleh Allah, Zat yang maha mengetahui, pemilik kekuatan, yang menguasai segalanya, bagaimana mungkin kita bisa kalah dalam mengarungi kehidupan ini? Jadi pertama itu kita yakini bahwa kita ini bersama Allah. Sehingga itu melahirkan keberanian dalam diri kita, melahirkan keyakinan terhadap janji-janjinya. Dan itu akan mendorong kita menjadi lebih kuat dan lebih istiqomah dalam menjalani setiap perintahnya, dan diantaranya dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Dan yang nomor 2 ialah kesabaran itu adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbiru. Itu adalah sebuah, dalam gramatikal bahasa Arab itu disebut dengan fi'il amr. Artinya kata kerja yang menunjuk kepada perintah dari kata isbir. Tapi karena dijamakkan menjadi isbiru. Berarti kalau perintah itu bermakna atau mempunyai sebuah arti wajib. Nah, meskipun kita merasa tidak terbiasa dengan kesabaran, kita inginnya berleha-leha di dalam menjalani ibadah di bulan puasa Ramadan ini, tapi selalu ingat, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya, setiap apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah berikan, itu adalah yang terbaik bagi kita. Yakini itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya
selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa mengasah kesabaran kita, meningkatkan kesabaran kita, dan kelak kita diberikan balasan yang terbaik, yaitu berupa surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa sekalian, hendaklah kita selalu menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat, baik yang kita minta ataupun yang enggak kita minta sampai hari ini. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah telah berjuang untuk menyampaikan agama Islam. Dan alhamdulillah, kita bayangkan 14 abad dari wafatnya Rasulullah, iman sampai kepada kita. Dan Islam sampai ke Indonesia yang secara letak itu sangat jauh dari Arab. Dan alhamdulillah perjuangan Nabi membuat kita merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Pemirsa sekalian, bayangkan sekarang saya dan teman-teman sedang berada di sebuah ruangan. Ruangan yang gelap, tapi masih ada cahaya. Ruangan yang pintunya sudah tertutup rapat. Tiba-tiba datang seorang perempuan yang cantik, kaya, dan menggoda. Lalu apa respon yang kita lakukan? Secara terang-terangan perempuan itu mengajak untuk perbuatan yang buruk, yaitu berzina. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu itu, perempuan Aziz atau istrinya Aziz tiba-tiba menutup semua pintu, menggoda Nabi Yusuf dan mengajak untuk berhubungan badan. Dan perempuan itu sudah sangat bernafsu untuk bisa berhubungan dengan Nabi Yusuf. Tetapi apa respon yang ditampakkan oleh Nabi Yusuf? Ketika Allah telah menunjukkan burhan kepada Nabi Yusuf, yang dilakukan Nabi Yusuf adalah lari, menolak, bahkan sampai ditarik, sampai bajunya robek, ditarik oleh perempuan. Nabi Yusuf memilih untuk pergi, untuk lari. Padahal yang ia dapatkan setelah itu apa? Ketidakbebasan, dipersekusi, dimarahi, bahkan sampai Nabi Yusuf dipenjara. Di satu sisi, ada makhluk Allah yang lain, namanya iblis. Suatu ketika, Allah memerintahkan semua makhluk untuk bersujud kepada Adam. Sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Semua mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Tetapi ada satu yang menolak. Iblis menolak. Kenapa dia menolak? Dengan sombongnya dia mengatakan, Ana khairun min. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar. Aku terbuat dari api, dia terbuat dari tanah. Lantas apa alasanku untuk sujud kepada dia? Kenapa saya harus tunduk kepada manusia, kepada Adam? Dari dua kisah ini kita bisa melihat makhluk Allah yang pertama ketika dihadapkan dengan cobaan bermaksiat, nafsunya bergejolak, tetapi apa? Dia lebih memilih untuk menundukkan nafsu. Tapi di satu sisi, makhluk Allah juga yang bernama iblis, ketika dihadapkan dengan perintah, nafsunya mengatakan untuk tidak. Nafsunya mengatakan untuk saya lebih baik dari Adam. Kenapa saya harus tunduk? Allah telah menciptakan nafsu. Dan Allah telah memberikan nafsu kepada iblis dan Nabi Yusuf. Tetapi yang membedakan adalah apa? Ketika Nabi Yusuf memilih untuk menundukkan nafsu, kemudian Allah beri ganjaran, Allah beri pahala, Allah beri kebaikan untuk Nabi Yusuf. Tapi di satu sisi ketika iblis lebih menggunakan nafsunya untuk melawan perintah Allah, untuk melawan dari perintah sujud kepada Adam, yang didapatkan iblis apa? Justru hukuman, dosa. Bahkan iblis ditendang oleh malaikat dari surga. Padahal kita tahu, kalau sebelum itu, iblis adalah makhluk Allah yang selalu beribadah kepada Allah. Tetapi apalah daya, ketika diperintahkan untuk sujud, iblis lebih memilih untuk membolak-balik. Iblis lebih memilih untuk menolak. Sehingga yang didapatkan oleh iblis adalah hukuman dan lemparan dari surga. Pemirsa sekalian, Allah yang menciptakan nafsu.
Dan Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran surat Yusuf, Innan nafsa la ammarotum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan selalu menyuruh kepada keburukan. Nafsu akan selalu mendorong orang untuk berbuat buruk. Dan Allah telah menaruh nafsu itu pada diri iblis dan diri manusia. Kalau ternyata nafsu itu mendorong orang untuk berbuat buruk, lantas kenapa Allah menciptakan nafsu dan menaruhnya di dalam tubuh manusia? Yang jelas-jelas itu justru mendorong manusia untuk kepada keburukan. Kita lihat manusia, ketika Allah perintahkan untuk beribadah, mereka menolak misalnya. Ketika dilarang untuk melakukan sesuatu, tapi manusia justru melakukan perbuatan buruk tersebut. Tidak jauh itu adalah dorongan dari nafsunya, karena nafsu selalu mendorong kepada keburukan. Lantas kenapa Allah menaruh nafsu di dalam diri manusia? Kenapa Allah tidak menciptakan manusia sama seperti malaikat? Tidak ada nafsu. Kerjanya setiap hari beribadah, mengelilingi arsy Allah. Tidak ada niat untuk bermaksiat. Kenapa Allah tidak menciptakan manusia sama seperti malaikat? Justru di sanalah letak Allah ingin memberi kebaikan kepada manusia. Allah sampaikan apa? Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun manusia, orang-orang yang takut akan kedudukan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan nafsunya daripada keburukan, menahan jiwanya dari dorongan nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka balasannya yang didapatkan oleh manusia yang berhasil menundukkan nafsunya tadi adalah apa? Surga, tempat terakhir dia. Surga menjadi tempat pulangnya nanti. Pemirsa sekalian, nafsu memang mendorong kita kepada keburukan. Tapi kebaikan dari Allah memberikan nafsu kepada manusia apa? Sebagai ujian untuk manusia sendiri. Nafsu Allah jadikan cobaan untuk manusia. Apakah dia akan tunduk sama nafsunya? Atau dia yang menundukkan nafsunya tersebut? Maka belajar dari dua kisah pertama, ketika kita berhasil menundukkan nafsu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kita nanti. Tetapi apa? Kalau ternyata kita yang ditundukkan oleh nafsu, posisi kita akan sama seperti iblis. Kita akan menolak perintah Allah. Kita akan acuh terhadap larangan Allah. Pemirsa sekalian, dari nafsu ini kita tentu tahu kalau seandainya Allah memberi cobaan yang berat untuk kita. Saya ingin melakukan perbuatan yang buruk, tapi ini dilarang. Tapi kenapa nafsu ini sangat mendorong untuk melakukannya? Nah, di sanalah letak Allah ingin memberikan pahala yang lebih besar. Kenapa? Ulama menjelaskan, al-jaza biqadril masyaqqah. Balasan yang Allah berikan kepada manusia itu sesuai kadar kesulitannya. Ketika kita sulit melakukan sholat, nafsu kita mendorong untuk main game saja, untuk tidur saja. Tapi kita mendorong diri untuk sholat, tetap sholat. Maka sebesar apa sulit kita untuk sholat, sebesar itu juga pahala yang kita dapatkan. Ketika didorong oleh nafsu untuk bermaksiat, kita sulit untuk meninggalkan maksiat. Tapi kita tahu itu dilarang, maka kita melawan nafsu itu. Kita melawan nafsu untuk tidak bermaksiat. Maka sebesar itulah effort yang kita lakukan untuk menahan diri dari perbuatan maksiat, sebesar itulah pahala yang akan kita dapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana? Puasanya lancar? Alhamdulillah. Yang belum puasa, yuk kita puasa. Yang sudah puasa, yuk kita istiqomah. Biar Allah makin cinta dan makin sayang sama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira para pemirsa semua lagi pada nunggu buka puasa ya. Tahan dulu sejenak, sabar. Apa udah beli takjil? Sudah beli takjil? Alhamdulillah. Ditaruh takjilnya, yuk kita sama-sama mengkaji ilmu Islam. Biar kita pahalanya nambah, ilmu pengetahuannya juga makin nambah. Boleh? Siap semuanya? Sip. Ayo kita bahas ilmu tentang Islam.
Hadirin semua, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini telah Allah berkahi dari awal hingga akhirnya. Dan kita melaksanakan di antara salah satu dari segitu banyak syariat yang telah Allah turunkan, kita melaksanakan satu syariatnya. Kira-kira syariat apa? Puasa. Betul sekali, puasa. Kita melaksanakan puasa. Yang mana ketika kita melaksanakan puasa ini di bulan Ramadan, tentu pasti beda vibes-nya. Pasti beda keadaannya dan juga masanya. Kita melaksanakan bulan suci Ramadan dengan puasa ini berbeda karena di zaman ini kita hidup di zaman ketika teknologi semakin canggih, semakin maju. Lalu timbul kekhawatiran dalam diri kita. Apa bisa kita melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan itu bisa konsisten ya? Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih caranya? Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan judul Menjaga Tradisi Ramadan di Tengah Kemajuan Teknologi. Para pemirsa semuanya yang dirahmati Allah, kenapa sih kita harus memanfaatkan momentum di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling Allah cintai. Di antara sekian banyak bulan, Allah menciptakan 12 bulan di dunia ini. 12 bulan Islam. Dari Muharram hingga yang paling akhirnya. Dan juga di antaranya yang paling Allah cintai adalah bulan Ramadan. Kenapa harus bulan Ramadan? Karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan. 30 juz Al-Quran Allah turunkan. Untuk apa? Untuk menjadikan Al-Qurannya sebagai hudan linnas. Yaitu petunjuk bagi manusia. Nah lalu ketika kita melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan, tentu banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan dan kita laksanakan. Betul? Betul. Lalu ketika kita mendapati bahwasannya kita di zaman yang mana ketika teknologi semakin canggih, banyak sekali umat Islam yang merasakan bahwa amalan-amalannya itu kedistraksi. Karena kita khawatir di zaman yang begitu sangat canggih ini, mendistraksi dan juga menjadikan amalan-amalan kita tidak maksimal dan juga tidak fokus. Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan-amalan yang kontinu, yang terus terlaksana. Walaupun bulan Ramadan sudah tiada, tapi amalan-amalannya terus dilaksanakan hingga 11 bulan selanjutnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai di antara banyaknya amalan, yaitu adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun itu sedikit. Perhatikan kata Nabi Muhammad SAW, sangat indah. Beliau mengatakan amalan yang paling Allah cintai. Dalam ilmu bahasa Arab diawali dengan ahabbu, artinya ismu tafdil, mubalaghah, artinya sangat-sangat. Apa yang dimaksud? Yaitu adalah amalan yang paling sangat dicintai. Apa sih amalannya? Adwamuha, yaitu terus-menerus, continue dilakukan. Bukan hanya itu, wa in qalla, walaupun sedikit. Misal, seorang bapak, seorang ayah di bulan Ramadan sebelum berangkat kerja itu melaksanakan 4 rakaat sholat duha, dilaksanakan dengan konsisten dari awal hari Ramadan hingga bulan terakhirnya. Lalu amalan itu sholat 4 rakaat sholat duha dilaksanakan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi dilaksanakan setelahnya 11 bulannya. Artinya amalan sholat duha 4 rakaat, bapak-bapak semuanya, para pemirsa, itu menjadi amalan yang Allah cintai. Kira-kira bahagia atau tidak? Pasti bahagia. Jangan khawatir ibu-ibu, para pemirsa semuanya, juga punya amalan yang spesial. Apa amalannya? Bisa kita taruh, yaitu adalah masak dan juga menyiapkan hidangan untuk sahur dan juga untuk berbuka untuk anak-anaknya dan juga suaminya. Dan ini juga menjadi amalan yang terbaik di mata Allah jika dilakukan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, dan juga itu konsisten. Bukan hanya bulan Ramadan saja, bahkan 11 bulannya menyediakan makan sahur dan berbuka untuk orang-orang puasa. Kira-kira pahalanya besar atau kecil? Pahalanya pasti besar. Dan amalan-amalan seperti inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih yang dimaksud tradisi Ramadan? Yang dimaksud tradisi Ramadan adalah amalan-amalan soleh ataupun syariat-syariat Islam yang kita laksanakan dan kita kerjakan dan itu menjadi kebiasaan kita. Nah makanya itu menjadi tradisi Ramadan dan juga dilaksanakannya khusus di bulan Ramadan. Tapi amalan-amalan tersebut kita akan tetap laksanakan walaupun bulan Ramadan sudah
meninggalkan kita, tapi 11 bulan selanjutnya kita mengamalkan terus amalan-amalan tersebut. Paham semuanya? Sip. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih caranya agar kita bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut tapi tetap konsisten walaupun di tengah zaman yang begitu sangat canggih ini? Nah, maka saya akan memberikan 3 tips. 3 tips agar kita bisa melaksanakan tradisi amalan Ramadan ini tetap konsisten. Tips yang pertama, meluruskan niat. Di antara banyak semua amalan, muara pertama, sumber pertamanya adalah niat. Kenapa harus berangkat dari niat? Karena suatu amalan atau amalan apapun itu tergantung pada niatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semata-mata amalan-amalan itu tergantung apa? Niatnya. Niat itu penting. Maka kita harus tata niat kita. Untuk apa sih kita beramal di bulan suci Ramadan? Apakah kalau misalkan memang betul amalan kita itu untuk bulan Ramadan, lalu bagaimana amalan-amalan kita selanjutnya? Apakah diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Nah, maka ini menjadi perhatian bagi kita. Bahwasannya amalan-amalan tersebut harus bersumber dari niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan dan kita berikan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Itu yang pertama, apa? Meluruskan niat. Lalu yang kedua adalah mencari kerabat dan juga mencari teman dekat. Untuk apa sih sebenarnya kita mencari kerabat dan juga mencari teman dekat? Agar dia mengingatkan kebaikan kepada kita. Karena amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu begitu banyak. Bagaimana caranya kita melaksanakan setiap amalan-amalan ini? Kalau misalkan gak ada teman, tidak ada teman, maka kita pilih teman, kerabat yang paling dekat sama kita. Misalkan keluarga boleh, teman dekat, ibu-ibu pengajian boleh, bapak-bapak pengajian boleh, anak-anak muda yang hijrah boleh. Semuanya dipilih boleh, agar mereka semua mengingatkan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Akhirnya kita menjadi orang istiqomah, hamba yang istiqomah di bulan suci Ramadan. Paham semuanya? Paham, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang islami. Betapa besar pengaruh lingkungan terhadap kita. Lingkungan yang islami akan membuat diri kita itu juga menjadi ikut islami. Ikut bisa melaksanakan syariat Allah. Bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Maka kita pilih, kita ciptakan. Bagaimana caranya? Kita pilih teman-teman yang tadi sudah ada. Lalu kita tempatkan di satu ruangan atau di satu lingkungan. Maka kita juga ikut sama-sama membangun tujuan dan juga visi. Untuk apa sih kita dalam circle tersebut? Agar kita menciptakan yang namanya amalan terbaik ketika di bulan suci Ramadan. Nah, maka dengan adanya agenda tersebut kita bisa memberikan amalan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Para pemirsa semuanya yang dirahmati Allah. Jika kita tidak memanfaatkan Ramadan tahun ini, lantas berapa Ramadan lagikah kita akan bertobat kepada Sang Ilahi? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.